Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan kedua di tahun ini. Dan tentunya kita akan belajar tema yang baru ya Bapak Ibu Saudara. Boleh digedein sedikit mic-nya ya. Oke. Ya. Bulan ini saudara kita akan belajar tema yang baru yaitu tentang sehati dan sepakat. Sama-sama katakan sehati dan sepakat. Ya, kita sebagai orang percaya, ya Tuhan tentunya rindu saudara kita sebagai anak-anaknya kita bersatu dan kita sepakat saudara. Amin. Ya, ada ayat firman Tuhan bilang begini saudara. Di dalam Amos, kitab Amos berkata begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, saudara, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama kalau kita tidak sehati dan sepakat. Betul ya? Kita nggak akan bisa berjalan bersama-sama kalau kita tidak ada kesepakatan, kita tidak ada kesehatian. Gereja, bahkan bukan hanya gereja, saudara, namun keluarga juga pasti bisa berantakan kalau nggak ada kesepakatan, kalau nggak ada kesehatian. Ya, makanya saudara, iblis itu selalu punya target. Apa targetnya saudara? Iblis tuh selalu punya target perpecahan. Ya, karena itu saudara, di gereja maupun di keluarga kita harus sehati dan sepakat. Amin. Ya, karena iblis selalu mengincar perpecahan kita saudara. Entah kita di gereja, entah di dalam hubungan kita dengan yang lain, bahkan dalam keluarga kita. Ya, seringkali saudara, ketika kita ada di dalam sebuah gereja, ya kita seringkali cuma melihat gini, wah gerejanya keren ya, wah gerejanya ini khotbahnya cocok dengan telinga saya, wah gerejanya ini musiknya keren, musiknya asik. Tapi saudara, tanpa kita sadari, di gereja kita hanya cari sesuatu yang nyaman buat kita. Ya, di gereja kita hanya nyari sesuatu yang nyaman untuk kita. Tapi padahal saudara, gereja itu bukan tempat untuk membuat kita jadi nyaman. Tapi gereja adalah tempat untuk kita dibentuk. Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harusnya menyadari bahwa kita ini ada disatukan saudara karena Roh Allah. Kita disatukan karena ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita disatukan di tempat ini karena ada tujuan Tuhan bagi gerejanya. Nah, Tuhan rindu saudara kita sebagai tubuh Kristus bersatu dan bersepakat. Tapi bersepakat yang seperti apa? Seperti yang kita tahu, saudara tahu cerita Ananias dan Safira? Ya, mereka itu juga bersepakat loh saudara. Ya, mereka juga bersehati sebagai suami istri. Ceritanya, kalau saudara tahu, mereka itu bersepakat untuk menipu Roh Kudus. Yaitu dengan apa saudara? Mereka menahan separuh atau sebagian dari hasil yang mereka dapat. Ya. Oh iya Bu Gam, saya juga sepakat sama suami saya selalu sehati kok sama suami saya. Kalau suami saya suka nipu-nipu dikit, saya selalu mengcover kekurangan dia. Wah saudara, itu juga sepakat betul. Tapi apakah sepakat seperti itu yang Tuhan inginkan? Nah, kita akan buka firman Tuhan saudara dalam Filipi, kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Semua bawa Alkitab ya saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Perikopnya tentang apa saudara? Dan, oke udah ketemu ya saudara, saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua dan selanjutnya. Ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terakhir, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin untuk firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa sehati dan sepakat yang Tuhan mau? Tentu saja selaras dengan kebenaran firman Tuhan Saudara. Nah, dari ayat yang kita baca ini dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 10, Saudara, ya, kita dapat menemukan hal-hal apa saja yang membuat kita sebetulnya sulit untuk sehati dan sepakat. Nah, jadi pagi hari ini Saudara, saya mau bagikan 3 hal, ya, apa yang membuat kita tidak bisa sepakat, ya. Apa 3 hal yang dapat membuat kita tidak bisa sehati dan sepakat? Saudara boleh catat ya. Yang pertama yang membuat kita tidak bisa sehati dan sepakat. Yang pertama, punya kepentingan sendiri. Ya Saudara, kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga dan keempat berkata begini Saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa? Kepentingan orang lain juga. Ya seperti yang tadi kita baca perikop ayat ini adalah nasihat untuk bersatu. Kenapa Saudara banyak anak-anak Tuhan itu sulit bersatu? Kenapa sulit untuk sehati dan sepakat? Ya, karena masing-masing punya kepentingannya sendiri. Ya. Saudara, Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita, ya. Mari kasihi orang lain, ya. Ayo peduli dengan orang lain. Ayo doakan orang lain, ya. Ayo ampuni orang lain. Berikan tumpangan buat orang lain. Ya, tolong orang lain. Benar enggak Saudara? Itu yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita selalu memikirkan orang lain. Ya, tetapi Saudara yang selalu iblis tanamkan dalam benak kita adalah keegoisan, egosentris. Ya, karena memang iblis begitu sifatnya Saudara. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, ya dia selalu berkata aku hendak karena selalu aku dan aku. Ya, itulah yang iblis coba tanamkan dalam benak kita. Ya, yang penting aku. Ya, apa Saudara doakan aku dong? Ya. Kunjungin aku dong, perhatikan aku dong. Apalagi Saudara, bantuin aku dong, ampuni aku dong, selalu aku dan aku. Kira-kira ajaran mana Saudara yang Saudara terima? Ya, apakah Saudara maunya selalu Saudara yang diperhatikan, Saudara yang selalu diutamakan kepentingannya, atau Saudara mengutamakan kepentingan orang lain? Karena kita tidak bisa sehati dan sepakat kalau selalu kita punya kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan kita sendiri, Saudara. Ya. Maunya Saudara diperhatikan atau Saudara maunya memperhatikan kepentingan orang lain? Nah, mungkin Saudara timbul pertanyaan begini. Ya gimana dong, kita kan juga punya kepentingan, ya. Gimana kita selalu memperhatikan kepentingan orang terus? Bagaimana dengan kepentingan kita sendiri? Apakah kita harus mengalah untuk kepentingan orang terus?
Nah, firman Tuhan mengajarkan kita saudara, setiap kita boleh punya kepentingan masing-masing. Tetapi ditekankan di sini bahwa nasihat firman Tuhan berkata begini, jangan hanya, ya kita bisa baca dalam firman Tuhan yang tadi ayat yang keempat ya, jangan hanya kita memperhatikan kepentingan sendiri, tapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Saudara, saya salut dengan kalau kadang-kadang kita ada acara makan-makan di gereja, saudara kalau perhatikan ya selalu ada orang yang menjaga makanan, benar nggak? Ya seperti kemarin kita ucapan syukur ulang tahun gereja, kita makan prasmanan ya saudara. Di situ ada Bu Leli dan Ibu Esther yang menjaga makanan. Nah saya salut saudara dengan Ibu Esther dan Ibu Leli yang mau membantu konsumsi. Kenapa saudara? Supaya demi semuanya kebagian makan ya. Supaya demi saudara nggak ada yang kurang makannya. Dia ibu-ibu ini rela makan belakangan. Ya ibu-ibu ini rela nggak apa-apa. Yang penting saudara semua udah makan. Kalau cukup semua baru Ibu Leli dan Ibu Esther makan. Ya. Kadang saya juga suka ingetin waktu mereka jaga, Bu udah tinggal aja, makan aja. Ya karena itu gak mudah loh saudara. Ya kadang kita juga mungkin lapar, kita mesti kasih makan orang dulu. Kita berdiri di depan makanannya, apa gak ngiler saudara? Pasti ada keinginan untuk mau makan juga. Mau makan lebih dulu, siapa yang gak suka diutamakan saudara? Tapi ya, itulah contoh bagaimana kita memperhatikan kepentingan bersama. Ya, kita juga harus belajar saudara ya. Kalau kita sudah makan ya kita gantian gitu saudara. Itu namanya kita memperhatikan kepentingan bersama. Jangan cuma yang penting gue dapat dulu. Yang penting aku udah kenyang. Ya terserah yang lain kebagian atau enggak. Bagaimana kita mau sehati dan sepakat sebagai tubuh Kristus saudara kalau kita hanya mementingkan perut kita sendiri. Ya. Masing-masing kita punya kepentingan, betul saudara. Ya. Tapi alangkah baiknya kepentingan kita juga untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi kepentingan kita juga harus memikirkan kepentingan orang. Ya. Yang pertama, apa yang membuat kita tidak bisa sehati dan sepakat adalah mempunyai kepentingan sendiri. Yang kedua, apa saudara yang membuat kita tidak bisa sehati dan sepakat? Yang kedua adalah iri hati. Sama-sama katakan iri hati. Nah ini penyakit saudara ya, iri hati. Nah saudara, kata sepakat itu berasal atau diambil dari bahasa Yunani yang berarti sumponeo. Ya, sumponeo itu artinya harmonis. Ya, kita bisa tarik kata ini dan menghasilkan kata simfoni. Nah, saudara tahu simfoni ya. Jadi kalau saudara tahu musik orkestra, itu ada berbagai macam alat musik. Ya, ada alat musik yang suaranya rendah, ada alat musik yang tinggi, ada yang geber gitu ya, ada yang soft gitu ya saudara. Nah, bermacam-macam alat musik ini itu harus bersatu untuk menghasilkan musik yang indah. Simpelnya gini saudara, kalau kita ibadah ini, saudara bisa lihat ada 4 alat musik ya, ada keyboard, ada bass, ada gitar, ada drum. Nah, semua ini beda-beda saudara, suaranya nggak sama. Ya, semua beda-beda. Walaupun gitar sama bass ini kelihatannya sama tapi beda, saudara. Suaranya beda. Nah, keempat ini harus sepakat untuk membuat musik yang indah. Pemain keyboard ini nggak bisa ngiri sama pemain drum, saudara. Enak banget jadi pemain drum. Gak usah mikirin not, tinggal duk tak. Gue ini loh yang mesti tang. Ya. Pemain drum ini nggak bisa ngiri sama pemain bass, saudara. Enak banget nih semua pemain musik, tinggal ngikutin tempo. Gue yang nyari musik keep tempo gitu ya. Nggak bisa saudara, karena mereka harus sama-sama. Ya, mereka harus sama-sama untuk menghasilkan musik yang bisa dinikmati. Ya, untuk itu mereka nggak boleh saling iri. Karena mereka ada tempatnya masing-masing. Mereka ada posisinya masing-masing. Sama
seperti kita adalah tubuh Kristus, saudara. Kita ini banyak anggota. Ya, kita itu punya masing-masing fungsi. Tapi kita satu tubuh. Semua punya fungsi dan tidak ada yang boleh diremehkan. Karena semuanya berharga, saudara. Ya, kita sebagai tubuh Kristus, tapi seringkali bukannya kita bersatu, tapi malah iri-irian. Ya, loh kok dia lebih diperhatikan? Ya, ada yang masih begitu, saudara? Loh kok saya yang kerja lebih banyak, dia yang dipuji? Ya, saya mau cerita, saudara. Dalam menjalankan peran kami dalam keluarga, ya saya juga pernah merasa iri dengan Bapak Gembala. Ternyata suami istri juga bisa ngiri, saudara. Wah, bisa. Jadi gini ceritanya, saudara. Waktu saya baru-baru melahirkan, itu saya pernah merasa dalam kebodohan saya nih, saudara. Saya pernah merasa iri dengan Bapak Gembala. Kenapa merasa iri? Karena saya merasa kok saya dalam menjalankan peran saya sebagai istri, saya kok capek banget gitu ya. Saya hampir nggak pernah tidur sehari itu, tidur cuma 2 jam. Dia pagi-pagi udah tidur pules, udah ada makanan, udah ada bekal. Terus menjalani hari saya nggak ada istirahatnya, mau makan pun susah gitu ya, karena boro-boro mau makan, mau mandi gitu ya, karena mau nyusuin anak. Lalu udah malam, dia tidur ngorok, saudara. Ngorok kenceng, ya sampai kadang anaknya kaget. Udah ngorok kenceng, terus kadang dia juga saking capeknya mungkin ya, dia gak kebangun kalau anaknya tuh minta susu atau ganti pampers gitu. Jadi tengah malam itu saya masih sambil mengeluh juga. Udah tidur gak bisa tidur, malam juga mesti bangun gitu loh. Saya mengeluh, saudara, dengan menjalankan peran saya sebagai istri dan ibu saat itu. Ya, saya merasa saya cuma di rumah doang, suami saya ini enak pergi-pergi. Ya, dia itu kalau meeting makannya di restoran mewah. Saya mau makan di rumah aja masak sendiri susah. Itu nggak bisa makan sembarangan karena lagi menyusui. Ya, dia bisa pergi ke luar negeri ke tempat yang asik-asik. Saya cuma lihat tembok rumah, saudara. Ya, rasanya lagi kode ya. Rasanya saya tuh ngiri gitu. Dan saya mengeluh bersungut-sungut menjalankan peran saya. Padahal ya itu sudah disepakati bersama. Ya, karena waktu itu saya dari awal menikah saya sudah berjualan, saudara, jualan makanan. Tapi karena waktu itu saya lagi punya baby, akhirnya kita sepakat lah ya sudah. Aku nggak usah jualan, dari kamu aja. Itu sudah disepakati, saudara. Tapi seiring berjalannya waktu saya merasa kok saya capek banget, dia enak banget gitu loh. Dan itu saya jalani dengan bersungut-sungut, saya ngiri dengan dia, saudara. Jadi suatu saat kita lagi di mobil, Pak Gembala tuh bilang begini, aku mau cerita katanya. Bukan ngeluh, cuma cerita aja. Ya, dia cuma cerita, akhirnya dia ceritalah, saudara, bagaimana beban dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana tekanan dia di dalam pekerjaan dia. Ya, lalu dia bercerita bagaimana beban dia sebagai Bapak Gembala. Dan saya mendengarkan itu, saudara. Saya berpikir bahwa kalau saya jadi dia, saya betul-betul gak sanggup, saudara. Ya, disitulah mata saya akhirnya terbuka bahwa itulah bagian saya yang harus saya jalani. Dan itulah bagian dia yang harus dia jalani. Kalaupun saya menginginkan seperti dia, saya belum tentu bisa menjalani apa yang dia jalani, saudara. Ya, karena kita punya masing-masing porsinya. Ya, akhirnya saya mengerti bahwa kita ini sama seperti tubuh Kristus, saudara. Ya, kita punya fungsinya masing-masing, punya perannya masing-masing dan kita nggak boleh iri. Kita nggak bisa mengiri dengan anggota tubuh yang lain. Kenapa kamu lebih enak? Kenapa kamu lebih di atas, saya di bawah? Ya, kenapa kamu lebih dilihat, saya nggak dilihat?
Itu yang membuat kita, saudara, sering tidak bisa sehati dan sepakat sebagai tubuh Kristus. Ya, karena kita saling iri. Kita mau jadi orang. Kita selalu ngelihat enaknya hidup orang. Padahal kalau kita jalani kita belum tentu bisa. Bahkan mungkin kita bisa jatuh, saudara, kalau kita jadi orang itu. Ya, karena Tuhan itu melihat. Ya, Tuhan memberikan kepada kita sesuai kesanggupan kita. Ya, saudara. Makanya apapun yang menjadi bagian kita, saudara, terimalah dengan sukacita. Jalani dengan ucapan syukur. Ya, karena semua pada akhirnya akan dapat upah yang sama. Amin. Ya, jadi yang kedua ini, saudara, apa yang membuat kita tidak bisa bersatu dan bersahati adalah iri hati. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat kita tidak bisa sehati dan sepakat? Ketiga adalah kesombongan. Sama-sama bilang kesombongan. Kesombongan. Kita buka yang kita baca lagi di ayat yang ketiga, saudara ya. Berkata begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saudara, kitab ini ditulis oleh Paulus dan saat itu Paulus melihat adanya ancaman dari dalam kesatuan jemaat di Filipi ini, saudara. Yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu enggak penting. Ya, makanya Paulus menghimbau begini, ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, ya. Kamu jangan mementingkan diri sendiri. Ya, jangan mencari pujian yang sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Nah, sikap ini merupakan sikap kesombongan. Kenapa? Karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Nah, saudara, makanya di ayat yang kelima, Paulus mengajak nih jemaat di Filipi, coba dibuka ayat yang kelima. Paulus berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dia Allah, saudara, ya, dia tidak menganggap itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Malah dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Wow, saudara, Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi teladan loh bagi kita, saudara. Ya, Tuhan itu sungguh-sungguh memberi kita teladan. Tuhan itu sungguh-sungguh memperlihatkan kepada kita bagaimana sebetulnya dia tuh punya hak, saudara. Ya, dia yang Allah, tapi dia mengambil rupa seorang hamba loh, saudara. Hamba, jongos, hamba, saudara ya. Yang derajatnya tuh bukan di atas, di bawah, saudara. Dan sama dengan manusia, sama seperti manusia. Rasanya, saudara, kalau kita masih mau sombong itu malu, saudara. Karena Tuhannya aja rendah hati. Ya, lagi-lagi, saudara, saya pernah berdiskusi sama suami saya. Ya, saya melihat bagaimana dia itu pernah disakiti orang. Ya, dia pernah diomonginnya macam-macam, saya tahu. Tapi dia itu orangnya santai aja, saudara, kalau lihat dia senyum-senyum aja, santai-santai aja gitu. Jadi saya tanya sama dia, saudara, gimana sih caranya kamu tuh bisa rendah hati, mau nyapa orang, yang mau baik sama orang yang pernah nyakitin? Gitu saya tanya sama dia, saudara. Ya, karena saya melihat bagaimana dia tetap mau nyapa, tetap mau ngobrol, mau baik sama orang yang saya tahu dia pernah nyakitin suami saya. Ya, saya cerita gini, kalau saya, saudara, saya itu kalau disakiti orang, saya bilang saya nggak apa-apa kalau saya minta maaf duluan. Saya nggak apa-apa. Tapi yang saya nggak siap adalah kalau dia lebih nginjak-nginjak saya lagi, saudara. Saya ngomong, saya nggak apa-apa dengan rendah hati kalau misalnya ada selek atau ada kesalahpahaman atau dia benci dengan saya, it's okay, saya minta maaf duluan. Tapi yang saya nggak siap adalah kalau dia menyerang saya balik atau dia melakukan hal yang sama dengan saya. Saya sungguh-sungguh nggak siap. Mungkin saya bisa hancur, saudara ya, rasanya sakit banget gitu. Tapi saudara, saya belajar, Bapak Gembala bilang begini, saudara.
dia bilang, gak apa-apa ya, aku ini hamba. Dia selalu bilang gak apa-apa dia mau bilang apa tentang aku, memang aku ini orang berdosa. Tapi untungnya aku diselamatkan oleh Tuhan. Gak apa-apa orang mau bilang aku apa. Ya, yang penting Tuhan mengakui aku itu udah cukup. Gak perlu pengakuan manusia. Saudara, gak mudah. Benar gak? Kalau kita dengan, mungkin seperti saya ya, dengan rendah hati mau minta maaf, dengan rendah hati mau berbaikan. Tapi kita makin diinjak saudara, rasanya itu ego ini mau naik lagi saudara. Ya, rasanya nggak terima. Seperti gini, saya tuh nggak seburuk yang kamu bilang. Mau mengakui diri, benar nggak saudara? Merasa diri nggak seburuk itu. Gitu. Saya nggak seburuk yang kamu pikir. Saya nggak seperti itu, sepertinya mau mau konfirmasi, saya tuh nggak begitu gitu loh. Ya, nggak mudah saudara. Dan yang pernah mengalami pasti mengerti, ya. Tapi kembali lagi saudara, apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Ya, karena nggak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita kecuali kasih karunia Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita kecuali Tuhan. Itulah satu-satunya kebanggaan kita saudara. Ya. Kebanggaan kita adalah kita ini orang berdosa tapi kita diselamatkan Tuhan. Ya, kita ini orang berdosa tapi kita mau diangkat jadi miliknya Tuhan. Ya. Jadi saudara, jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita menganggap kita ini lebih utama dari orang lain. Kita ini lebih penting dari orang lain. Ya, orang lain tuh gak ada apa-apanya. Makanya ketika kita diinjak, kita dihancurkan, kita gak terima saudara. Kenapa? Karena masih ada kesombongan dalam hati kita. Ya, mari kita belajar saudara bahwa kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan kecuali Tuhan. Ya, karena kita ini memang orang berdosa. Jadi kalau misalnya kita disakiti orang, ada orang yang menjengkelkan kita, it's okay. Ya, karena memang kita hamba. Ya. Jadi saudara jangan sampai 3 hal ini, yaitu kepentingan diri sendiri, iri hati, kesombongan, justru membuat kita sebagai tubuh Kristus terpecah. Justru saudara kita harus bersatu, kita harus sepakat, harus saling mendoakan, saling menegur, saling mengingatkan dalam kasih Tuhan saudara. Ya, supaya bukan rencana iblis yang terjadi, tapi rencana Tuhan. Ya, waktu seperti lagu tadi saudara, waktu kita sehati, waktu kita sepakat, kita tuh sedang menggenapi doa Tuhan Yesus. Ya, yaitu supaya kita menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Amin untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.